Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi di channel Akhirnya Liburan. Kali ini kita mau jalan-jalan dari Jakarta ke Bali, alias kita juga sekalian nge-review pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA418 dari Jakarta ke Bali. Hari ini tanggal 22 Agustus menggunakan pesawat Airbus A330-300 yang di dalamnya itu terdiri dari konfigurasi kursi 242 dengan 2 gang. Yuk ikutin perjalanan kami terus. Oke, kita udah sampai teman-teman di Terminal 3, Gate 4. Jadi kalau untuk domestik itu kita di Gate 4 ya teman-teman untuk Terminal 3-nya. Nah, ini dia nih. Jadwalnya GA418 jam 19.00 WIB atau waktu Indonesia Barat jam 7 malam. Yuk kita lanjut masuk ke dalam buat check-in. Dan ini suasana di luarnya ya teman-teman. Kita masuknya tinggal lurus saja, itu ada tulisan masuk atau entry. Lanjut. Oke, sekarang kita udah nemu persimpangan ya teman-teman. Jadi kalau nemu papan informasi seperti ini, kita ke kanan ya teman-teman. Kalau mau check-in Garuda Indonesia, di bagian F itu ada tulisannya di atas. Setelah ke kanan kita lurus, nah itu udah kelihatan tuh counter check-innya buat Garuda Indonesia. Jadi kalau misalnya memang mau naruh bagasi atau check-in ulang, kita bisa di sini ya teman-teman. Dan batasan untuk bagasi Garuda Indonesia itu untuk domestik 20 kilo dan untuk bagasi kabin 7 kilo. Oke, kita langsung aja nih untuk check-innya. Kondisinya sih nggak terlalu ramai banget, cuman memang agak lumayan penumpangnya. Mungkin karena berbarengan juga dengan event Maybank Marathon di Bali kali ya. Oke, kita masuk untuk antri check-in ya teman-teman. Tinggal ikutin aja ini jalur antriannya. Ya lumayan padat sih untuk check-innya, tapi memang tidak terlalu padat seperti pas hari raya Lebaran ataupun tahun baru. Oke, sekarang kita udah check-in ya teman-teman. Setelah check-in, kita bisa menuju ke ruang tunggunya atau waiting room dari Terminal 3 ini. Jadi dari tempat tadi Garuda itu kiri, kemudian lurus aja ketemu Starbucks. Lurus lagi. Nah, itu ada tulisan gate 11 sampai 28. Itu gate 11 sampai 28 artinya kita di keberangkatan domestik atau domestic departure, jadi nggak perlu ada imigrasi. Kebetulan ini dapatnya di gate 11 karena mungkin pesawatnya yang berbodi lebar atau berbadan lebar, jadinya ditaruh di gate 11 atau gate paling awal keberangkatan domestiknya. Oke, ini kita tinggal lurus sedikit lagi ya teman-teman. Nanti posisinya ada di sebelah kiri untuk pintu keberangkatan domestik atau domestic departure-nya. Nah, itu tuh udah kelihatan tuh pintu untuk masuk ke waiting room-nya atau ruang tunggu. Dan di sini nih tempat terakhir batas pengantaran protokoler. Nah, sebelum masuk ke dalam waiting room, kita di sini diperiksa dulu ya teman-teman. Diperiksa dari metal detektor maupun isi dari barang yang kita bawa, dari barang-barang berbahaya. Jadi di sini difilter dulu. Jadi kalau misalnya teman-teman bawa
korek atau bahan berbahaya lainnya atau barang berbahaya lainnya, di sini akan difilter dan disita atau tidak boleh dibawa. Setelah melewati pemeriksaan tadi, kita belok kiri ya teman-teman. Nah, setelah belok kiri ini kita lurus saja. Nah, di sepanjang jalan ini juga ada yang menjual seperti oleh-oleh maupun makanan dan minuman. Ini kita lurus aja, tinggal perhatiin aja tuh di atas ada petunjuk-petunjuknya. Nah, itu di atas petunjuknya. Jadi kalau misalnya mau ke gate 11 itu ke kanan, sedangkan kalau misalnya kita mau ke ruang tunggu Garuda itu sebelah kiri. Jadi ini kita ke kanan aja, turun melalui eskalator gate 11. Jadi dekat ya teman-teman kalau gate 11. Dari ruang pemeriksaan barang tadi kita tinggal ke kiri kemudian lurus dan turun menggunakan eskalator. Udah deh sampai di gate 11. Nah, itu udah kelihatan tuh di dindingnya tulisan 11. Oke, ini kita udah turun dari eskalatornya, kemudian kita jalan sedikit ke depan, dan di sebelah kanan itu udah langsung ya teman-teman gate 11-nya. Jadi kita tunggu di sini aja sambil menikmati pemandangan dari pesawat yang lagi take off maupun landing, dan juga pesawat yang sedang disembarking atau sedang menurunkan maupun menaikkan penumpang. Ada apa tuh? Ada burung lompat-lompat. Ternyata ada burung terperangkap teman-teman di sini. Semoga bisa keluar deh. Nah, itu ada pesawat Boeing 777 yang lagi di pushback ya teman-teman, untuk diberangkatkan. Nah, kemudian ini dia nih pesawat kita, Airbus A330-300 dengan liverinya pakai masker. Jadi mungkin dari pas pandemi itu livery atau cat dari pesawatnya itu belum diganti ya teman-teman. Ini pesawatnya lagi menurunkan penumpang dari Bali ke Jakarta. Nanti setelah proses menurunkan penumpang dan bagasinya selesai, baru kita bisa naik ya teman-teman. Yuk kita tunggu aja. Oke, kita udah dipanggil nih buat naik ke dalam pesawatnya. Ini lumayan panjang ya guys antriannya. Ya mungkin sebagian besar mau ikut event lari Maybank Marathon di Bali nih. Oke, sekarang kita ada di dalam ya guys. Kita menuju ke pesawatnya menggunakan Garbarata. Nah, dengan menggunakan Garbarata ini terasa adem dan nyaman ya teman-teman. Oke, kita lanjut aja. Nah, ini kita udah di pintu masuk pesawatnya, teman-teman. Jadi di sini disediakan permen jika ingin
ngambil permen tinggal ambil aja. Kemudian untuk headsetnya juga di sini ya teman-teman, di awal pintu masuk. Jadi kalau mau yang menikmati in-flight entertainment atau musik dan juga film di layar kursinya, harus ngambil headset dulu di pintu masuk pesawat tadi. Kalau dulu kan letaknya di masing-masing kursi. Kalau sekarang itu adanya di pas pintu masuk ya teman-teman. Kebetulan di sini dapat kursinya 50K, agak belakang karena mungkin check-innya agak telat ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa, yang penting masih dapat di samping jendela. Jadinya masih bisa dapat menikmati pemandangan yang ada. Oke, sekarang kita udah duduk di kursinya teman-teman, kursi 50K di samping jendela. Nah, di sini tuh 50K posisinya berada di belakang sayap pesawat ya teman-teman. Jadi masih bisa menikmati pemandangan dengan jelas. Oke, sekarang kita lihat lagi untuk in-flight entertainment-nya. Nah, ini ada peta di mana kita akan terbang dari Jakarta menuju ke Denpasar atau Bali. Oke, kita coba otak-atik. Ada apa aja menunya, kita ke home. Nah, ini kita personalize dulu, continue. Kemudian di sini ada movie, jadi di sini tuh ada berbagai macam film seperti yang saya sebutkan tadi. Kalau misalnya mau nonton film dengan suaranya, kita bisa menggunakan headset yang kita ambil di pintu masuk pesawat tadi. Atau mungkin kalau yang kelupaan, bisa minta tolong dari pramugarinya ya teman-teman. Jadi tombol pramugarinya ada di atas kepala. Oke, ini kita coba lihat-lihat dulu untuk musiknya sekarang. Lumayan banyak juga ya. Nah, ini kita juga bisa nyari musiknya dari judul lagu maupun dari artisnya. Kita coba Blink. Mungkin harus lengkap kali ya biar muncul. Oke, kita enter. Wah, ternyata nggak muncul. Coba kita cari. Oh, nggak muncul juga. By artist. Oh iya, baru muncul. Jadi tadi salah. Tadi by title atau dari judul. Sekarang kita cari dari artisnya. Itu ketemu Blink 182. Coba kita lihat lagi ke media player. Oh, nggak bisa karena kita harus connect USB. Kita ke TV shows. Nah, di sini ada beberapa pilihan film. Kita coba play aja. Nah, ini coba film Scooby-Doo yang sedang kita play sekarang. Jadi kita bisa nonton tanpa headset ya teman-teman. Tapi kalau tanpa headset tentu aja nggak ada suara yang keluar. Karena kalau misal dibikin ada suara yang keluar kan pasti akan mengganggu penumpang yang lain. Jadinya kalau misalnya mau ada suara kita harus pakai headsetnya. Nah, ini ada juga buat kidsnya, kids video. Kita coba pilih dan play. Oke, sama ya teman-teman. Jadi perbedaannya mungkin di rating umur untuk penayangannya. Oke. Agak lama ini ya. Nah, coba kita balik dulu. Kemudian kita lihat lagi. Ada kids audio, di sini ada lagu atau musik untuk anak-anak. Sama juga. Kemudian ini ada
announcement atau pemberitahuan dari pramugarinya ya teman-teman. Jadi ketika ada announcement itu kita nggak bisa ngapa-ngapain di in-flight entertainment-nya. Jadi kita harus mendengarkan announcement atau pemberitahuan dari pramugari yang ada. Kemudian ini dia teman-teman ya, headset yang tadi diambil pas di pintu masuk pesawat. Nanti kita coba ya teman-teman untuk pakai headsetnya kalau announcement-nya sudah selesai. Kemudian ini ada safety instruction card-nya. Jadi kartu petunjuk keselamatan yang ada di Airbus A330-300. Di sini tertera bagaimana cara menggunakan pelampung dan juga cara meluncur di perosotannya ya teman-teman. Jadi kalau mengalami pendaratan darurat. Kemudian ini buku anak-anak kayaknya bertema 17 Agustusan. Karena ini kan bulan Agustus, bulan kemerdekaan. Nah, di buku ini juga terdapat merchant ataupun barang-barang yang dijual oleh Garuda. Ada Garuda Shop di sini. Di sini bisa kita lihat ada yang dijual itu seperti parfum, diecast atau miniatur dari pesawat Garuda itu sendiri. Nah, di sini jika pengen membeli barang-barang yang ada di dalam katalog ini, kita bisa langsung manggil pramugarinya dan pembayaran dapat dilakukan dengan menggunakan kartu debit atau kredit. Mungkin untuk bayar cash juga bisa ya teman-teman. Kemudian di sini ada sandaran untuk kaki ya teman-teman. Jadi ini kan karena Garuda termasuk full service carrier atau maskapai dengan layanan yang lengkap, jadinya selain dapat in-flight entertainment, dapat makan, kita juga dapat di sini sandaran kaki. Nah, ini tinggal ditekan aja ke bawah jika ingin menggunakan sandaran kaki ini. Kemudian untuk legroomnya juga tentu aja ya sangat luas karena memang full service carrier, jadi segala kenyamanan itu akan diberikan kepada penumpang. Tuh, sangat luas. Masih ada 1 jengkal lebih ya teman-teman. Mungkin sekitar 8 atau 9 jari dengan tinggi saya yang sekitar 173 cm. Oke, sekarang kita coba buka headsetnya ya teman-teman. Nah, ini nggak tahu kenapa dipakein plastik, mungkin biar steril kali ya teman-teman. Tapi di satu sisi ini akan menambah sampah plastik yang ada di muka bumi ini ya teman-teman. Jadinya ya kita harus bijak dalam menggunakan plastik itu sendiri. Mungkin kedepannya bisa diganti dengan bahan yang dapat didaur ulang ataupun yang dipakai berulang. Tapi tentu saja tidak mengabaikan sterilitasnya. Oke, sekarang kita coba untuk pakai headsetnya teman-teman. Jadi tinggal dicolok aja di layar yang ada di kursi penumpangnya. Nah, tinggal colok dan kita pakai deh. Ini kebetulan masih ada announcement, jadi kita belum bisa ngapa-ngapain di in-flight entertainment-nya ya teman-teman. Jadi masih nunggu dulu. Kalau announcement udah selesai baru kita bisa otak-atik menunya lagi. Good evening, ladies and gentlemen. My name is Sri Andayani, the cabin service manager of this flight. On behalf of Garuda Indonesia, Captain Gede Bastia, and the entire crew members are very happy to welcome you on board this Airbus A330-300 series. This is non-smoking flight, both of conventional cigarette and electric cigarette flight GA418, joint flight Garuda Indonesia with Etihad Airways and Vietnam Airlines bound for Denpasar, Bali. The flight time to Denpasar, Bali will be 1 hour and 64 minutes.
Ladies and gentlemen, Garuda Indonesia encourages all passengers to the personal hygiene during the flight. It is advisable to continue wearing a properly covered mask in unwell condition. In order to ensure your safety and comfort during flight, Garuda Indonesia always conduct inspection as well as maintenance procedures for the entire fleet in accordance with the applicable regulation. Thank you, and we wish you a pleasant flight. Selamat datang di penerbangan Garuda Indonesia. Sesuai dengan peraturan keselamatan penerbangan sipil, sebelum lepas landas, kami akan menyampaikan aspek keselamatan dari pesawat ini. Silakan simpan bagasi Anda di kompartemen atas atau di bawah kursi di depan Anda. Pastikan bagasi Anda tidak menghalangi pintu keluar dan lorong kabin. Pastikan juga Anda selalu dalam posisi duduk saat pesawat bergerak di darat, lepas landas, dan mendarat. Sesuai dengan peraturan keselamatan penerbangan, kenakan sabuk pengaman Anda ketika tanda kenakan sabuk pengaman menyala dan setiap saat diinstruksikan oleh awak pesawat. Pasang sabuk pengaman dengan memasukkan ujung logam ke dalam gesper dan kencangkan. Masukkan juga ujung logam ke pengait untuk kursi dengan pelindung bahu. Kenakan selama Anda duduk atau tidur. Untuk melepas sabuk, angkat bagian penutup gesper dan keluarkan ujung logam. Sebelum lepas landas dan mendarat, silakan tegakkan sandaran kursi, lipat dan kunci meja. Simpan kembali layar video dan sandaran kaki ke tempat semula, serta buka tutup jendela Anda. Jika masker oksigen jatuh dari kompartemen atas, tarik masker ke arah Anda untuk mengalirkan oksigen, lalu pasang menutupi hidung dan mulut. Tarik tali elastis di kanan dan kiri untuk mengencangkan dan bernafaslah dengan normal. Pasang masker Anda terlebih dahulu sebelum membantu yang lain. Elektronik portable dengan alat pemancar yang dapat mengganggu sistem navigasi dan komunikasi pesawat tidak boleh dinyalakan. Jika perangkat elektronik Anda jatuh dan terselip di dalam kursi pesawat, segera panggil awak kabin untuk membantu. Untuk kenyamanan, Anda dapat menikmati fasilitas in-flight connectivity di beberapa tipe pesawat kami. Penerbangan ini bebas asap rokok. Dilarang untuk merokok selama Anda berada di dalam pesawat. Sesuai dengan peraturan keselamatan penerbangan, merusak atau menyebabkan tidak berfungsinya alat deteksi asap di kamar kecil, serta merokok di kamar kecil tidak diperbolehkan. Perhatikan pintu darurat terdekat dengan Anda. Dan ingatlah bahwa pintu darurat mungkin berada di belakang Anda. Terdapat lampu di lantai yang akan mengarahkan Anda ke pintu darurat. Semua pintu darurat dilengkapi dengan alat peluncur yang akan mengembung untuk evakuasi di darat. Jika diperlukan evakuasi, segera menuju ke pintu darurat dan tinggalkan barang-barang Anda. Pesawat ini memiliki 8 pintu darurat, 4 di sebelah kiri dan 4 di sebelah kanan. Semua pintu darurat dilengkapi alat peluncur yang dapat digunakan dalam keadaan darurat. Saat evakuasi di air, beberapa alat peluncur dapat dilepas dan digunakan sebagai perahu. Jika evakuasi diperlukan, ikuti petunjuk dari awak kabin. Saat pendaratan darurat, jangan panik. Kenakan sabuk pengaman, eratkan, dan bungkukan badan Anda. Jika harus mendarat di air, pelampung terletak di samping atau di bawah tempat duduk Anda. Ambil pelampung, kalungkan melalui kepala, kemudian kancingkan, dan eratkan dengan menarik tali. Untuk mengembungkan pelampung, tarik tali ini sesaat sebelum meninggalkan pesawat. Atau, gembungkan pelampung dengan meniup pipa ini. Cabut penyumbat baterai untuk menyalakan lampu darurat. Lampu akan menyala secara otomatis di dalam air. Untuk menarik perhatian, tiup peluit ini.
Bacalah kartu petunjuk keselamatan yang ada di depan atau di samping kursi Anda dengan teliti. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat menikmati penerbangan Anda bersama Garuda Indonesia. Oke, announcement-nya selesai teman-teman. Jadi sekarang posisinya sedang taxiing menuju ke runway-nya. Kemudian kalau mau menikmati flight entertainment-nya sekarang udah bisa ya teman-teman. Nah, ini posisinya lampu kabinnya sudah dimulai digelapkan. Jadi kalau misalnya mau baca, itu ada lampu baca yang terletak di atas kepala kita ya teman-teman. Jadi tinggal dipencet aja. Nah, ini kabinnya kenapa digelapkan? Karena untuk alasan keselamatan. Jadi kalau misalnya ada keadaan darurat, itu nanti di bawah lantainya itu akan ada lampu yang menuju atau menunjukkan arah pintu keluar terdekat. Oke, kita nikmatin aja nih proses taxiingnya ke runway-nya. Kalau malam-malam itu kelihatan lebih bagus ya teman-teman pencahayaannya. Nah, itu ada pesawat yang mau take off ya teman-teman. Maskapai dari Singapore Airlines. Kemudian untuk tipe pesawatnya antara Boeing 777 atau 787 ya teman-teman. Tapi sih kayaknya ini Boeing 777 karena turbofan atau mesinnya itu dia nggak ada gerigi-gerigi di bagian belakangnya. Kalau Boeing 787 itu ada gerigi-gerigi di bagian belakangnya. Kemudian untuk wingtip atau wingletnya itu datar. Jadi memang untuk Boeing 777 maupun 787 itu wingletnya itu datar, tidak ada lekukannya seperti Airbus A330 yang sedang kita naikin saat ini. Oke, sekarang kita persiapan take off ya teman-teman. Jadi untuk take off-nya kita duluan dibandingkan dengan Boeing 777-nya Singapore Airlines. Yuk kita nikmatin aja take off-nya. Cakep bener ya pemandangannya dari atas kalau malam-malam, karena ada kombinasi atau efek dari lampu-lampunya.
udara ya teman-teman. Jadi ini posisinya sudah bisa lepas sabuk pengaman, namun disarankan untuk tetap menggunakannya teman-teman. Kemudian ini enaknya ada in-flight entertainmentnya, kita bisa lihat nih status atau kondisi penerbangan pesawatnya, mulai dari kecepatan dan juga ketinggiannya. Kemudian ini nih suasana di dalam kabinnya, lampunya udah mulai dinyalakan karena dianggap kondisinya sudah mulai aman. Nah ini dia nih status atau informasi penerbangannya ada di layar in-flight entertainmentnya. Kemudian ini flight statusnya, jadi ada jarak menuju tujuan, kecepatan, dan juga ketinggian dari pesawatnya. Nah ini dia yang kita tunggu-tunggu, saatnya kita buka mealnya atau makanannya. Ini ada kacang, ada croffle. Ini dia untuk croffle-nya, ini rasa coklat ya teman-teman. Oke, terus di sini juga ada informasi nilai gizinya. Terus di sini dapat minumnya bisa milih ya teman-teman. Kemudian ini untuk cutlery atau peralatan makanannya terbuat dari kayu. Jadi biar eco life gitu kayaknya. Kemudian ini ada wet wipes atau tisu basahnya. Jadi kalau misalnya tangan mau lebih steril, kita bisa menggunakan tisu basahnya di tangan dulu sebelum makan. Ini yang tadi croffle-nya. Oke, selanjutnya ini untuk kacang-kacangannya. Kemudian ada ada nasinya. Nah ini kebetulan kita pilihnya nasi ayam. Isinya ada nasi, ada ayam, ada kacang panjang atau buncisnya dengan wortel. Untuk di tipe pesawat Airbus A330 dan juga 777 itu biasanya ada 2 pilihan menu ya teman-teman. Jadi untuk atau dari Jakarta ke Bali itu ada 2 pilihan menu, biasanya nasi ayam atau nasi ikan. Yuk sekarang kita nikmatin aja menu makanannya malam ini. Lezat. Oke, selanjutnya ini kita persiapan landing teman-teman ya. Jadi kalau misalnya mau landing pasti ada announcement atau pemberitahuan dari pramugarinya. Oke, kita dengerin aja yuk announcementnya, sekaligus kita persiapan untuk landing. Oke, sekarang kita udah final approach ya teman-teman. Jadi final approach itu dimana posisi pesawat sudah sejajar atau lurus dengan runway-nya. Jadi tinggal nurun ketinggian dan touchdown atau menyentuh tanah. Yuk, kita nikmatin proses landingnya. Finally touchdown. Nah, di sini memang kondisinya agak gelap ya teman-teman, karena mungkin malam hari. Jadinya yang kelihatan hanya lampu-lampunya aja. Kemudian ini tinggal memperlambat kecepatan pesawat dan kemudian taxiing untuk
mencari parkiran pesawatnya. Oke, kita tunggu aja. Bapak dan Ibu yang terhormat, kita telah mendarat di Bandar Udara Internasional Igusti Ngurah Rai di Manglit, Batu. Selamat datang di Denpasar, Bali. Silakan tetap duduk sampai pesawat ini telah berhenti dengan sempurna dan lampu tanda-tanda sabuk pengaman telah dipadamkan. Bapak dan Ibu dengan lanjutan penerbangan dipersilakan untuk menghubungi petugas darat kami di bagian pindah pesawat. Sebelum meninggalkan pesawat, pastikan tidak ada barang-barang bawaan Anda yang tertinggal. Bagi Bapak dan Ibu yang duduk di business class, kami persilakan turun terlebih dahulu. Dan mengucapkan selamat berjasa dan terima kasih atas penerbangan Anda bersama Garuda Indonesia, anggota SkyTeam. Ladies and gentlemen, we have just landed at Igusti Ngurah Rai International Airport in Mangupura, Bali. Welcome to Denpasar, Bali. Please remain seated until we have reached our final parking position and departing to the side zone. Passengers with the flight connection are requested to install all ground service transfer devices. Before disembarking, please make sure to check on your personal belongings. This is why passengers need to disembark first. We would like to say goodbye to our passengers and thank you for flying Garuda Indonesia, member of SkyTeam. And then there's like this arm and Oke, kita udah final parking position. Jadi kita tinggal nunggu disembarking atau turunnya aja nih. Ini kebetulan masih ngantri, kita tunggu sebentar lagi ya teman-teman. Yuk, lanjut kita turun. Nah, di sini kita ambil gang yang kanan ya teman-teman. Tinggal lurus aja. Jadi kalau untuk pesawat Airbus A330 dan Boeing 777, intinya yang double gang atau yang dua gang itu kita bisa turun melalui dua pintu. Pintu sisi depan dan sisi tengah atau belakang. Nah, ini kita pilihnya turun lewat pintu depan ya teman-teman. Nah, ini untuk pramugarinya juga ramah-ramah. Kemudian kita keluar dari pesawatnya. Nah, ini kita udah berada di Garbaratanya. Nah, di Garbarata ini kita juga bisa melihat
posisi pesawat yang lagi parkir. Jadi ya lumayan sambil melihat pemandangan pesawat di malam hari. Oke, kita tinggal ikutin aja garbaratanya nih. Nah, di situ tuh ada gapura khas dari Bandara Balinya. Biasanya kita kalau mendarat tuh foto-foto di sana. Tapi ini karena menggunakan garbarata, jadi kita langsung ke dalam terminalnya. Nah, itu dia tuh pesawatnya yang tadi kita naikin, Airbus A330-300 dengan liverynya pakai masker. Jadi ada cat yang ada di moncong atau hidung pesawatnya dengan menggunakan masker. Ini kita ke kiri, kemudian ke kiri lagi, jadi kita bisa turun lewat eskalator maupun lewat tangga biasa. Nah, ini kita pilih lewat tangga biasa karena lebih sedikit penumpang yang lewat sini. Oke, kita tinggal lurus aja, kemudian kita belok kanan untuk mengambil bagasinya atau untuk keluar dari bandara. Nah, itu di depan ada toilet, jadi kalau misalnya memang mau ke toilet dulu sebelum ngambil bagasi, itu ada di depan. Kemudian di samping kanan toilet itu ada ATM, jadi kalau misalnya mau ambil uang bisa di ATM sini, dan banyak berbagai pilihan macam banknya yang ada di ATM. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini dia nih galeri ATM-nya. Kemudian kita lurus untuk mengambil bagasi atau koper. Tinggal lurus aja nih. Nah, di sini karena mungkin bulan Agustus, jadi bulan kemerdekaan, masih terdapat bendera-bendera merah putih yang dipasang di sudut-sudut area bandara. Nah, ini juga kanan kirinya ini terdapat beberapa merchant ataupun travel agent. Oke, kita udah sampai nih di tempat pengambilan bagasinya. Nah, ini kita tunggu aja teman-teman. Nah, ini dia bagasinya. Kita ambil aja teman-teman bagasinya. Oke, mungkin sekian dulu videonya. Jangan lupa like, komen kalau ada pertanyaan, dan subscribe jika channel ini bermanfaat. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye.